Ini adalah teleskop jadul merek Teci atau sering kita sebut Thomson Predator. Sekarang kita akan coba memperbaiki retikel teleskop karena putus. Dari kondisi fisiknya memang terlihat teleskop ini sudah dipakai cukup lama. Banyak terdapat baret-baret yang mungkin diakibatkan terkena gesekan saat digunakan untuk berburu. Kita intip bagian dalam lensanya. Dan beginilah kondisi terakhir retikelnya. Sayang sekali ya, padahal keadaan lensanya masih terlihat cukup jernih. Tampak dari dekat. Retikel yang putus itu di bagian garis vertikal sisi sebelah atasnya. Oke guys, sekarang kita akan coba membongkar teleskop ini. Di sini sudah kita siapkan alat-alat sederhana yang gampang didapatkan di sekitar kita. Obeng plus minus ukuran sedang. Obeng plus minus mini yang biasa buat servis HP. Kita siapkan juga jarum pentul, lem Korea, lem setan dan sebangsanya. Dan tentu saja retikel pengganti yang akan kita pasang nanti. Retikel model ini biasanya disebut retikel HK. Bisa kelihatan jelas nggak guys? Pertama-tama, kita akan membuka lensa bagian belakangnya. Di bagian ini ada lubang kecil. Biasanya terdapat baut kecil sekali. Tapi di teleskop ini, kebetulan sudah tidak ada baut kecilnya. Kita langsung aja membuka drat lensanya. Pelan-pelan aja ya guys. Kita buka terus sampai drat lensanya terlepas. Ups, hati-hati jangan sampai lensanya terlepas dari tangan kita guys. Kita amankan dulu biar nggak kesenggol kucing oyen. Penampakan bagian dalam dari belakang. Itu bagian retikel yang putus tadi. Sorry ya guys, kameranya kurang bisa fokus. Jadi nggak terlihat begitu jelas. Sekarang kita buka baut di setelan zoomnya dengan obeng minus. Kita tarik perlahan maju ke depan. Di bagian sini terdapat baut-baut kecil pengunci rumah retikelnya. Di teleskop ini terdapat 3 baut penguncinya. Kita buka bautnya satu persatu. Selanjutnya kita akan mengeluarkan rumah lensa bagian dalamnya. Dimulai dengan melepas semua tutup turret.
Posisi setelan turret harus dikendorkan ya. Caranya kita putar berlawanan arah dengan jarum jam sampai mentok. Kemudian bagian lensa depan kita lepas. Pelan-pelan kita putar drat berlawanan arah jarum jam sampai terlepas. Di sini saya akan menggunakan gagang obeng atau bisa menggunakan benda tumpul lainnya untuk mendorong ke belakang rumah lensa dari lubang bagian depan lensa. Kita dorong perlahan sampai tabung rumah lensa bergerak ke belakang. Tarik ujung pipa rumah lensa dalam, keluar. Pegang dan tarik perlahan bagian tepi pipa rumah lensanya. Hati-hati jangan sampai menyentuh bagian tengah retikalnya ya. Beginilah penampakan pipa rumah lensanya. Dan di ujung tabung, terlihat retikal yang putus tadi. Kita lihat lebih dekat. Ini kemungkinan bisa gara-gara jatuh atau kena benturan cukup keras. Selanjutnya kita akan melepas dudukan retikalnya. Kita gunakan ujung obeng kecil untuk memutar dudukan retikalnya ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Putar perlahan-lahan sampai dudukan retikalnya terlepas. Selanjutnya kita akan mencopot bagian retikalnya. Congkel dari bagian-bagian tepi retikal dengan menggunakan ujung jarum pentul atau bisa menggunakan ujung cutter yang tajam. Kita pastikan diameter retikal penggantinya berukuran sama dengan diameter retikal bawaannya. Di kasus ini diameter retikal pengganti ternyata lebih besar sepersekian mili dari aslinya. Tapi tidak jadi masalah. Nanti kita akan mencoba memasangnya sepresisi mungkin ya. Sebelum diberi lem, kita atur-atur dulu posisi retikal pengganti sepresisi mungkin. Jika dirasa posisinya sudah benar-benar presisi, kemudian kita rekatkan dengan lem. Dengan menggunakan ujung jarum kita lem sedikit demi sedikit bagian tepi retikalnya. Di bagian ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa supaya retikal benar-benar bisa terpasang sempurna ya guys. Setelah terpasang dengan baik, kita rapikan bagian-bagian retikalnya. Buang dan gunting bagian luar retikal yang tidak terpakai.
Beginilah penampakan retikel yang sudah selesai terpasang. Pada bagian tepi-tepi lingkaran retikelnya sengaja saya beri warna hitam menggunakan spidol. Cara ini bertujuan supaya tidak ada pantulan cahaya di bagian pinggiran retikel yang bisa menilaukan saat mata kita meneropong teleskopnya. Next, kita pasang kembali retikan ke pipa rumah lensanya. Lobang-lobang kecil ini saya jadikan patokan untuk mencari posisi santer bagian paling atas palang retikelnya. Kita putar-putar drat dudukan retikel sampai menemukan posisi senternya. Di sini, saya rasa letak senter palang retikel sudah benar-benar presisi dan sudah tegak lurus dengan posisi arah lobang-lobang kecil tadi. Saatnya kita pasang kembali pipa rumah lensa dalamnya ke posisi semula. Kita keluarkan peer turret yang masih tertinggal di dalam bodi teleskop. Peer turret nanti kita letakkan di bagian dalam dan posisinya harus tepat di tengah-tengah di antara turret atas dan turret sampingnya. Di situ tuh, tepat di bagian arah panahnya ya. Peer kita tahan dengan jari, sambil didorong dengan bantuan obeng panjang maju ke depan. Nanti akan terasa jika peer pas masuk ke dalam relnya. Di tahap ini memang dibutuhkan kesabaran. Kalau gagal bisa diulangi lagi sampai peer benar-benar pas di posisinya. Terlihat posisi peer sudah berada tepat di tengah-tengah kedua turretnya. Kemudian kita masukkan pipa rumah lensa dalamnya, lewat lubang belakang teleskop. Sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai jari tangan menyentuh retikelnya. Perhatikan bagian lubang kecil pipa rumah lensa. Harus sejajar dengan setelan turret atasnya. Karena lubang kecil itu adalah posisi senter palang vertikal retikelnya. Dorong terus sampai terdengar bunyi klik, yang menandakan peer sudah mengunci pipa rumah lensanya. Kita cek dulu, apakah posisi vertikal palang retikel sudah sejajar dengan setelan turret atasnya. Jika belum pas, kita bisa tarik dan pasang kembali pipa rumah lensanya sampai ketemu posisi yang paling pas. Tahap berikutnya kita pasang skrup penguncinya kembali. Selanjutnya kita kencangkan bagian pengunci zoomnya. Kita cek ulang putaran zoom apakah sudah normal kembali.
Kita pasang lagi lensa bagian belakangnya. Dan terakhir pasang kembali bagian lensa depannya. Dan beginilah penampakan retikel pengganti yang baru. Oke guys, sekian dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya.